Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Maura Hidayat dengan NIM 2202272. Saya adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi-kompetensi dasar yang harus dikembangkan dalam suatu program pelatihan, yaitu program pelatihan khusus membuat kue untuk pemula. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini ya. Nah, program pelatihan membuat kue untuk pemula ini adalah program yang dirancang khusus untuk kalian yang ingin belajar membuat kue dari nol. Program ini dirancang khusus untuk membantu yang ingin belajar membuat kue dari nol dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Nantinya akan diajarkan teknik-teknik dasar membuat kue, cara menghias, dan juga ada berbagai tips and trik dari instruktur yang akan mengajarkan. Mulai dari mencampur bahan yang benar hingga menghias kue agar terlihat menarik, kreatif, semua akan kita pelajari bersama dalam pelatihan ini. Program ini dirancang agar mudah diikuti oleh pemula dengan semua langkah-langkah yang jelas dan dukungan penuh selama proses belajar. Dalam kompetensi dasar yang pertama ini, peserta mampu menguasai teknik-teknik dasar dalam pembuatan kue. Nah, dalam kompetensi dasar pertama ini, terdapat 4 indikator yang harus dipenuhi oleh peserta, yaitu yang pertama adalah peserta mampu menjelaskan fungsi dan penggunaan peralatan dapur yang digunakan dalam pembuatan kue. Contohnya seperti tahu alat dan fungsi penggunaan mixer itu seperti apa, mengoperasikan alat timbangan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu peserta mampu mengukur dan mencampur bahan-bahan dengan tepat sesuai dengan resep yang diberikan. Kemudian yang ketiga, peserta mampu mengidentifikasi konsistensi adonan yang tepat untuk berbagai jenis kue yang dibuat. Karena dalam suatu kue itu ada bentuk kue basah dan kue kering, maka peserta tuh harus bisa bagaimana cara membedakan adonan yang kering itu seperti apa, adonan basah itu seperti apa sesuai dengan konsistensi masing-masing jenis kue tersebut. Kemudian yang keempat yaitu peserta mampu mengatur suhu dan waktu pemanggangan sesuai dengan jenis kue yang diproduksi. Karena tidak semua jenis kue itu waktu pemanggangannya sama, maka dari itu peserta harus bisa bagaimana cara membedakan dan menentukan waktu yang tepat untuk menentukan selama apa proses pemanggangan kue dilakukan sesuai dengan karakter dan jenis kue yang bermacam-macam. Kompetensi dasar 1 ini terdapat materi pokok yang akan diajarkan, diantaranya yaitu pengenalan bahan-bahan dasar kue, pengenalan alat-alat dapur. Yang dimaksud alat dapur itu pengenalan alat-alat dalam proses pembuatan kue. Pokoknya semua alat yang digunakan dalam pembuatan kue nanti akan diperkenalkan bagaimana cara pemakaiannya, fungsinya, dan cara penggunaannya. Kemudian ada teknik pencampuran kue dan teknik pengocokan kue. Kemudian karakter bangsa yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam kompetensi dasar pertama itu yaitu kreativitas, ketelitian, rasa ingin tahu yang tinggi, dan mandiri. Ini harus dimiliki oleh peserta didik supaya bisa menunjang indikator-indikator yang ada dalam kompetensi dasar ini. Penyampaian materi pokok dalam kompetensi dasar yang pertama ini menggunakan metode pembelajaran yang memperhatikan langsung di depan peserta didik. Jadi maksudnya itu instruktur akan mendemonstrasikan sesuai dengan materi pokok yang sudah ditetapkan, kemudian akan ada sesi diskusi dan tanya jawab dalam setiap materi. Penilaian akhir dalam kompetensi dasar ini adalah melalui ujian praktek. Nantinya setelah instruktur mendemonstrasikan langkah-langkah dan proses-proses dalam pembuatan kue, nanti peserta akan disuruh untuk menirukan apa yang telah didemonstrasikan oleh instruktur. Kemudian selanjutnya yaitu kompetensi dasar yang kedua. Di sini peserta diharapkan mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembuatan kue. Terdapat 4 indikator dalam kompetensi dasar yang kedua ini, yaitu yang pertama adalah peserta mampu menghias atau mendekorasi kue dengan estetika yang menarik dan sesuai dengan tema atau konsep yang ditentukan. Karena dalam proses pembuatan kue itu pasti selalu ada estetikanya seperti apa. Nanti sebelumnya pasti akan dijelaskan lebih lanjut oleh instruktur estetika-estetika dalam pembuatan kue itu seperti apa. Kemudian yang kedua, peserta mampu menghasilkan karya-karya kue yang unik dan kreatif dan menggabungkan berbagai teknik dan bahan. Ini sesuai dengan kreativitas masing-masing peserta, maka dari itu peserta harus bisa menghasilkan karya-karya kue yang unik dan kreatif
apalagi sesuai dengan perkembangan zaman yang dimana perkembangan zaman sampai saat ini selalu semakin canggih dan menarik ya, teman-teman. Terus yang ketiga, peserta mampu mengekspresikan kreativitasnya dalam proses dekorasi kue baik melalui penggunaan warna, tekstur, atau motif yang menarik. Di sini peserta dituntut harus bisa mengekspresikan kreativitasnya sekreatif mungkin. Bagaimana cara menentukan warna dan desain yang cocok dalam pembuatan kue. Kemudian yang keempat, peserta mampu mengusulkan ide-ide baru atau modifikasi terhadap resep kue yang ada untuk meningkatkan kualitas atau keunikan produk. Ini tujuannya karena untuk melatih peserta supaya bisa mengembangkan suatu inovasi dan ide baru untuk kedepannya. Nah, dalam kompetensi dasar kedua ini, materi pokok yang akan diajarkan adalah konsep desain kue, adaptasi resep, teknik dekorasi kue, dan pelatihan kreativitas mendesain kue, juga estetika-estetika bagaimana proses pembuatan kue. Karakter bangsa yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam kompetensi dasar ini yaitu kreativitas, cerdas, terampil, bersungguh-sungguh, dan teliti itu harus dimiliki oleh peserta didik sebagai penunjang untuk memenuhi kompetensi dasar yang kedua ini. Metode pembelajaran dalam kompetensi dasar yang kedua ini yaitu yang pertama mengadakan sesi tantangan kreatif di mana peserta diberikan tema atau konsep tertentu dan diminta untuk menciptakan kue yang sesuai dengan tema tersebut. Ini merangsang kreativitas peserta dan memungkinkan mereka untuk bereksperimen dengan berbagai ide dan konsepnya. Jadi maksudnya itu ya adalah instruktur akan menentukan salah satu tema kue. Contohnya seperti tema kue ulang tahun dengan desain anak-anak. Nantinya peserta dituntut harus bisa menghasilkan kue tersebut sesuai dengan kreativitas masing-masing peserta, tetapi tidak boleh keluar dari tema yang telah ditentukan oleh instruktur. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan sesi brainstorming, di mana peserta dapat berbagi ide, saling memberikan inspirasi, dan mengembangkan konsep-konsep baru untuk kue-kue yang ingin mereka buat. Jadi nantinya akan ada sesi di mana mungkin akan ada diskusi gitu mengenai lebih lanjut bagaimana cara mereka mengembangkan ide-ide baru, inovasi-inovasi baru untuk bagaimana menciptakan suatu resep yang baru, yang kreatif, dan menarik. Nah, self-evaluation atau evaluasi diri dalam pelatihan ini terdapat beberapa poin ya. Dalam kompetensi yang pertama itu ada kriteria-kriteria evaluasi yang harus dilakukan atau terpenuhi. Yang pertama, peserta mampu mempersiapkan dan menimbang bahan dengan benar sesuai dengan instruksi. Selanjutnya, peserta didik telah memahami cara mencampur adonan yang sesuai dan sudah memahami perbedaan mencampur adonan bahan kering dan basah, juga memahami cara mencampur adonan yang sesuai dengan konsistensi yang diinginkan itu seperti apa. Kemudian yang keempat, teknik memanggang juga sangat penting. Peserta didik harus sudah mampu mengatur suhu oven dan waktu memanggang dengan mengetahui kue yang sudah matang dengan sempurna tanpa bagian yang terlalu kering atau belum matang. Yang terakhir, peserta didik mampu menghias dan mensajikan kue dengan baik dan rapi juga sesuai dengan yang diharapkan. Ini mungkin sesuai dengan kompetensi dasar yang pertama, yang dimana kriteria-kriteria ini harus dipenuhi karena untuk mengukur bagaimana peserta didik sudah mencapai kompetensi dasarnya atau apakah belum. Kemudian self-evaluation untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu peserta didik mampu dan memahami cara menghias dan mengekor kue dengan teknik-teknik yang sesuai, juga estetika yang menarik dan sesuai tema atau konsep yang telah ditentukan. Peserta didik harus mampu menghasilkan karya kue yang inovatif dan kreatif dengan menggunakan teknik dan bahan yang sesuai. Kemudian dapat membuat dan menyajikan kue dengan cara yang menarik dan profesional agar bisa membuat orang tertarik melihatnya. Jadi maksudnya dalam self-evaluasi ini peserta didik dituntut harus bisa menghasilkan karya berupa bentuk produk kue bikinan mereka masing-masing dengan tema atau instruksi yang sesuai yang diarahkan, tetapi harus mengikuti prosedur, langkah-langkah, teknik-teknik yang benar yang telah disampaikan oleh instruktur sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan materi video pembelajaran dalam bentuk program pelatihan membuat kue untuk pemula. Semoga ini dapat membantu kalian yang ingin atau tertarik untuk mengikuti pelatihan membuat kue. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.